Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman sekalian, jumpa lagi dalam siaran Forbidden Question. Jadi saya kemarin nonton dialog antara Ade Armando dan Mbak Kumaila, seorang pemikir muda yang saya kira sangat impresif ya, sangat pikirannya segar dan hampir semua saya setuju ya, konteks berpikirnya ya. Nah, kemarin ada dibahas, cuman saya ini ingin menambahkan saja atau memberi perspektif-perspektif yang lain yang menguatkan ya. Kemarin yang dibahas dengan Ade Armando itu tentang Islam dan perang, kemudian tentang perbudakan, apakah sekarang apakah Islam mengakui perbudakan, yang tadi apakah Islam itu menganjurkan perang gitu. Kemudian soal poligami, dan yang terakhir saya soal penerapan hukum Islam, syariah atau hukum-hukum Islam. Tentang perang ya, memang sebagian orang yang tidak begitu ini menganggap Islam itu kan damai, jadi nggak ada perang dalam Islam. Nah ini tentu saja tidak melihat sejarah ya. Sejarah itu memang Islam itu, dalam sejarah Islam itu penuh dengan peperangan, bahkan dianjurkan oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks saat berperang ya. Saat berperang itu kita dikasih semangat untuk memerangi kaum kafir ya. Jadi saya melihat begini, saya ingin menambahkan aja mengapa Islam itu perlu atau melakukan peperangan. Pada saat itu Islam itu masih kecil ya, ketika Nabi berkuasa di Madinah, kemudian mengambil menguasai Mekah, itu Islam sangat kecil dibanding dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, dibandingkan Romawi, Bizantium, dan dengan yang paling besar di tetangganya itu Persia. Sehingga padahal Islam itu memang akan menyebar ke seluruh dunia rencananya. Sehingga Islam harus besar. Islam harus besar, harus bisa menyaingi kedua kekuatan kekaisaran itu. Kalau enggak ya kita akan dicaplok gitu, intinya begitu. Maka itu ketika ingin menyebarluaskan wilayah, Nabi Muhammad menyurati kerajaan-kerajaan di sekitar Mekah Madinah itu, menyurati apakah mereka mau menerima tauhid ya, keesaan Tuhan ya, kemudian mengakui Nabi Muhammad. Kalau mereka mengakui itu, menerima keesaan Tuhan, tidak lagi menyembah berhala, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, ya maka tidak diperangi dan dakwah Islam bisa masuk. Karena kalau mereka tidak menerima itu, dakwah Islam nggak bisa masuk, akan dicegah. Nah ini kan kasihan rakyatnya yang pengen bertauhid jadi terhalang, maka ya harus diperangi pemimpinnya ya. Pemimpinnya diperangi. Tapi peperangan dalam Islam itu, ini ada dalam buku Karen Armstrong sama buku satu lagi pemikir sejarah Islam itu sangat beradab ya. Dalam memerangi itu ada tuntunan dalam Al-Quran bahwa tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh wanita, dan tidak boleh menghancurkan simbol-simbol agama dan juga pohon-pohon ya, lingkungan hidup dia pelihara. Simbol agama nggak boleh, meskipun itu simbol itu tentang berhala atau apapun, rumah ibadah yang ada di situ tidak boleh dihancurkan ya. Karena beragama itu nggak boleh dipaksa. Jadi ketika Islam menguasai suatu wilayah, itu orang tidak dipaksa masuk agama Islam, tapi didakwahi. Dan banyak yang masuk Islam, tapi banyak juga yang menolak Islam. Di Andalusia itu beratusan tahun dikuasai Islam, tapi ya Katoliknya masih tetap mayoritas di sana ya. Di India itu ratusan tahun dikuasai kerajaan Islam, ya tetap Hindu, tapi Islam juga tumbuh dengan baik dengan cara yang dakwah ya. Didakwahi, ada yang masuk Islam, sehingga masuk Islam itu dengan tulus, bukan dengan paksaan, dengan keyakinan, dengan logika, dengan sebagainya. Jadi itu saya kira tentang perang. Jadi logikanya memang Islam menghancurkan perang pada zaman itu.
harus berperang. Apakah Nabi juga membunuh? Ya saya yakin ya pasti membunuh ya. Tetapi apa namanya itu, dalam konteks itu membunuh itu bukan benci ya. Jadi pernah satu kejadian Umar bin Khattab ketika dia hendak membunuh musuhnya, musuhnya meludahi dia. Akhirnya malah nggak jadi dibunuh karena dia khawatir membunuhnya itu karena marah. Jadi membunuh dalam Islam ketika berjihad, ketika berperang, bukan karena marah, ini karena perintah Allah. Harus memerangi orang kafir. Ya. Sehingga kalau marah, wah nanti malah nggak boleh. Jadi seorang ya nggak tahu orang kafir itu meludahi Umar, Umar malah membebaskan dia karena khawatir dia membunuh karena marah. Ya. Ini satu contoh aja. Jadi sangat berbeda semangat peperangan zaman Nabi itu. Memang jihad memang apa namanya itu ada aturan-aturannya yang sangat beradabnya. Itu soal perang. Kemudian soal perbudakan, saya kira saya setuju semua ya, perbudakan itu konteksnya sekarang sudah tidak relevan menurut ini karena tidak ada lagi perbudakan. Saya kira sekarang ini sudah, karena Islam bukan mengakui mengakui perbudakan, tapi ingin membebaskan manusia dari budak secara evolusi, secara pelan-pelan. Ya. Ini prinsipnya saya kira sama dengan prinsip lingkungan hidup. Sesuatu itu harus dijalankan. Kalau revolusi itu nanti akan banyak korban, akan banyak hal yang tidak baik. Tapi kalau dilakukan dengan pelan-pelan, dakwah, orang membebaskan, dianjurkan untuk membebaskan budak-budaknya dan sebagainya. Nah sekarang ini sudah Islami semua, tidak ada lagi perbudakan. Itu manunya, apa namanya itu, maknanya ya, semangatnya yang kita ambil. Memang pada zaman Nabi ada perbudakan, bahkan sampai Amerika di zaman Abraham Lincoln kan masih perbudakan juga. Abraham Lincoln yang membebaskan budak-budak itu, sehingga tidak ada lagi perbudakan di benua Amerika, di negara Amerika Serikat. Kemudian ini yang paling banyak saya ingin menambahkan tentang poligami ya. Jadi Nabi itu mencontohkan dua hal sebenarnya. Ketika dia beristrikan Siti Khadijah, dia tidak melakukan poligami. Salah satu alasan atau salah satu anunya adalah karena Siti Khadijah itu strata sosialnya tinggi ya. Jadi apa namanya itu mustahil Nabi melakukan poligami, dan Nabi sangat mencintai Siti Khadijah. Jadi ngapain berpoligami ya? Kemudian itu kaitannya dengan status sosial. Apa namanya itu, poligami dalam Islam itu juga punya makna sosial. Karena ketika Siti Khadijah wafat, Nabi itu lama tidak menikah. Baru umur 60-an baru atas desakan teman sahabat-sahabatnya Nabi akhirnya menikah, dan beberapa kali menikah. Kebanyakan adalah janda-janda tua yang butuh perlindungan ya, butuh perlindungan, itu yang sebagian besar. Tapi ada juga yang contohnya ini yang unik ya, contohnya itu ketika dia mengawini Zainab. Jadi di unik, Zainab itu adalah keponakan sepupu atau kemana lupa, masih ada persaudaraan sama Nabi, yang cantik sekali. Oleh Nabi maka dikawinkan dengan anak angkatnya yang kalau nggak salah mantan budak ya. Tapi perkawinan itu tidak berlanjut lama ya. Ya dulu si Zainab itu patuh aja, karena kepatuhannya pada Nabi dia mau menikah. Tetapi karena strata sosialnya tidak sesuai, Zainab itu adalah turunan bangsawan, sedang suaminya itu orang biasa saja. Lama-lama suaminya itu ingin menceraikan, sana Zainab tidak mau digauli ya. Ketika bertanya pada Nabi, jangan, kata Nabi, dilarang. Tapi akhirnya turun ayat. Jadi justru Nabi sebenarnya mempunyai ketertarikan kepada Zainab, tapi dia memendam ya. Jangan-jangan ini nafsu, dia takut. Malah turun ayat, kamu nggak boleh takut, ketertarikanmu itu dariku. Memang Zainab itu untukmu gitu. Itu ada di Quran. Oleh karena itu ketika anak angkatmu menceraikan Zainab, kamu kawini Zainab.
Sehingga Zainab itu merasa bangga, dia dikawini Nabi nggak pakai wali. Walinya apa? Ya Allah langsung. Ayat itu. Dengan ayat itu langsung dikawin. Nabi itu menikahi Siti Zainab. Ada juga kisah yang lain, Nabi itu menikahi seorang tawanan perang budak, seorang tawanan perang, sehingga statusnya jadi budak ya. Karena itu mantan suaminya seorang panglima besar, seorang suku Quraisy yang paling besar dan cantik. Para sahabat itu bukan rebutan ya. Ini untuk siapa ini? Akhirnya dianukan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi bilang, kalau kamu ada dua pilihan, kamu bisa saya bebaskan aja, silakan kembali ke wargamu, warga Quraisy itu, atau kamu masuk Islam dan saya nikahi. Begitu Nabi menawarkan. Akhirnya si wanita itu memilih menikah dengan Nabi Muhammad. Konon katanya dia pernah bermimpi didatangi bulan masuk ke kamarnya. Itu maknanya dia akan dinikahi oleh seorang yang utama, yang mulia ya, yaitu Nabi Muhammad. Itu beberapa contoh. Nah, ada pertanyaan kemarin, Islam Al-Quran membatasi 4, tapi Nabi itu istrinya 11. Gimana itu? Apakah Nabi melanggar? Jadi dalam Islam, dalam Quran itu aturan itu berlaku ke depan, tidak berlaku surut. Kecuali yang sudah terjadi di dunia itu tidak. Jadi berlakunya istri 4 itu adalah, jadi sebelum ayat itu turun ya Nabi tidak bersalah, dan semua langkah-langkah Nabi itu direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, akan ditegur. Jadi kenapa Nabi itu, sejarah Nabi itu harus kita bagaimana perilaku Nabi itu betul-betul kita hayati, karena semua itu seizin Allah. Kalau Allah tidak meridhoi atau merestui, akan turun ayat untuk mengoreksi. Misalnya aja surat bermuka masam ya. Nabi bermuka masam pada seorang tua yang menyela pembicaraan dia dengan pembesar Quraisy. Itu Allah marah dan menghardik Nabi. Kamu, bahkan orang itu kamu anggap lebih penting, orang Quraisy kamu anggap lebih penting daripada orang tua buta ini. Padahal orang tua buta ini memang cari ilmu dan dia soleh dan dia bertanya dengan kesungguhan, tapi kamu mengabaikannya. Akhirnya Nabi menemui orang tua ini dan minta maaf. Itu koreksi Allah. Ada lagi koreksi ketika perang, saya tahu perang Badar atau perang apa, ada pembesar-pembesar yang tertawan itu menawarkan hartanya supaya dia tidak dieksekusi. Nah, Nabi hatinya karena lembut, hatinya ingin memaafkan. Makanya bertanya kepada sahabat. Pertama ada Abu Bakar. Abu Bakar sama dengan Nabi, itu kan mereka kan keluarga kita. Mending kita bebaskan aja, kita butuh harta mereka untuk membangun Islam ini. Siapa tahu suatu saat mereka sadar. Tapi kalau Umar lain, nggak bisa, harus kita eksekusi. Itu orang paling jahat itu. Mereka akan ngacau semua. Akhirnya Umar memilih pemikiran Abu Bakar, dibebaskan dan dapat penggantian berupa harta. Turun ayat yang betul Umar harusnya dieksekusi itu. Nah, ini contoh bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu. Kemudian sekarang soal penerapan hukum-hukum agama, hukum Islam yang ada secara rigid dalam Al-Quran itu ada, tetapi pelaksanaannya sebetulnya juga sangat kontekstual, sangat tidak bisa dilaksanakan begitu saja. Ini orang sering salah melaksanakan apa adanya. Harus ada orang yang alim, yang bijak ya. Contohnya di zaman Nabi, oleh Nabi sendiri. Seseorang yang saya lupa namanya bertanya kepada Nabi, ya Nabi, saya mau mengakui dosa. Di bulan puasa saya berhubungan dengan istri saya. Padahal itu dilarang oleh Al-Quran. Apa yang bisa saya lakukan?
Saya sudah bertobat. Nabi mengikuti apa hukum yang ada dalam Quran. Apa itu? Kamu harus puasa 40 hari berturut-turut. Waduh, saya nggak kuat Nabi, saya sakit-sakitan, saya udah tua. Banyak penyakit saya. Kalau gitu turun lagi, kamu harus memberikan makan 60 orang miskin. Kamu beri makan itu untuk hapus dosa-dosamu. Saya ini orang miskin, saya nggak punya harta sebanyak itu untuk memberi makan orang. Sebanyak itu katanya. Nabi lalu mengambil seikat kurma. Oke lah, ini kurma ini. Tolong berikan orang yang paling miskin di desamu untuk menghapus dosa-dosamu. Ya Nabi, yang paling miskin itu saya. Nabi bilang, ya udah itu makan aja. Nanti makan kurma itu dimakan orang itu, jadi tidak ada hukuman. Jadi hukuman itu sangat relatif ya. Al-Quran itu ada reference. Harusnya begini, tapi tidak terlak seperti itu. Bagaimana hukum dilaksanakan itu sangat tergantung situasi, kondisi dan sebagainya. Ya. Ini salah satu contoh aja. Jadi hukum dalam Islam itu sangat kontekstual. Kemudian menurut saya Islam itu agama yang lapang ya. Lapang sekali. Karena perbedaan pendapat itu rahmat, karena interpretasi macam-macam dimungkinkan ya, kecuali kok melewati batas. Tapi lapang itu berbagai interpretasi itu boleh-boleh saja, dan keyakinan itu yang penting niat ya. Yang penting semangatnya, niat dan semangat Islami itu. Apa yang tergantung dari semangat itu? Karena kalau kita letterlek jadi jumut ya, jadi taklid dan tidak berkembang, agama itu ya, tidak dinamis. Kemudian saya juga punya pikiran bahwa hukum-hukum Tuhan itu juga melihat juga manusianya ya. Jadi contoh hukum kamar ya. Hukum tentang minuman keras ya. Itu tidak langsung ditetapkan Allah. Itu ditetapkannya ketika Umar bin Khattab itu berdoa pada Allah, ya Allah, ini kamar itu membuat orang mabuk, membuat orang tidak bisa berpikir, membuat orang jadi kasar dan sebagainya. Tolong ini diharamkan. Itu doanya Umar itu. Akhirnya Allah mengikuti Umar bin Khattab. Jadi ada faktor negosiasi. Akhirnya itu pengaruhnya nanti terhadap selanjutnya bagaimana ya. Jadi begitu, manusia itu punya kebebasan, manusia itu punya independensi, Tuhan juga punya kekuasaan dan sebagainya. Begitulah Islam itu dibangun dengan sangat dinamis, membangun kebudayaan yang baik ya. Saya kira itu perspektif saya. Terima kasih Bang Ardi Armando. Mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah kita tentang pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.